Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jum'ati afdalal ayyamil usbu' wa sa'atal mujabil masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah, tahaddus bi ni'mah, puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus memaksimalkan tugas kita sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah, untuk mengurus kebahagiaan di akhirat selain tugas kita sebagai khalifatullah untuk mengurus dunia. Tugas kita dua, ya, ibadullah sebagai hamba Allah untuk mengurus kesejahteraan, keamanan, ketenangan, kenyamanan, kesenangan nanti di akhirat, itu ibadullah. Dan sebagai khalifatullah, yaitu pemimpin di muka bumi untuk mensejahterakan dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena manusia itu makhluk Allah itu terbagi, kata Allah di dalam para ulama menyebutkan bahwa ilam annal khalqa kismani, sesungguhnya makhluk itu terbagi dua. Satu hayawanun, yaitu hayawan. Yang kedua wa ghairu hayawanin, yang kedua selain hewan. Jadi satu hewan, yang kedua selain hewan. Nah, manusia termasuk hewan. Hayawanun natikun, gitu ya. Hayawan yang bisa berpikir, yang punya akal budi, gitu. Nah, bukan hanya akal tapi akal budi, gitu ya. Nah, hewan pun terbagi dua, wal hayawanu kismani. Hewan pun ada dua, ya, yaitu satu mukallafun, ada yang mukallaf, yang kedua wa ghairu mukallafin, yang kedua ghair mukallaf. Ya, jadi makhluk di alam dunia ini ada yang disebut hayawan, ada yang disebut ghair hayawan. Makanya wajar sebetulnya di dalam keterangan apapun, baik di dalam keterangan menurut ilmu alam ataupun ilmu agama, tetap disebut hewan, ya. Ada hewan, ada selain hewan, gitu. Nah, hewan pun ada dua, ada mukallaf, ada ghair mukallaf. Nah, jadi mukallaf. Yang bagaimana yang mukallaf? Fal mukallaf itu apalah coba nanti. Fal mukallafu, apa yang disebut dengan mukallaf? Yaitu man khatabahallahu, orang yang mendapat khitab. Khitab itu perintah. Perintah untuk apa? Bil ibadati, untuk ibadah. Jadi orang yang diperintah oleh Allah disebut untuk ibadah, itu disebut mukallaf. Siapa itu? Manusia dan jin. Ya. Kallafan. Diperdih bahasa Sunda. Dituntut. Ya, diperintah. Ya. Jadi mukallaf itu makhluk yang diperintah untuk ibadah. Siapa? Manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Karena Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku perintahkan semua kecuali untuk ibadah. Siapa? Jin dan manusia. Jadi yang diperintahkan itu jin dan manusia. Itu mukallaf.
Bagaimana dengan malaikat? Kalau malaikat memang sudah otomatis pasti ibadah, nggak diperintah juga, memang tugasnya seperti itu dan selalu taat, tidak akan maksiat. Beda dengan manusia dan jin, diperintah saja sudah susah, apalagi nggak diperintah susah amat gitu ya. Nah, mukallaf, jadi yang disebut mukallaf itu man khotabahullahu bil ibadah wa amarahu, dan diperintahkan dia untuk beribadah, dikhitab, dan dihitab itu gegerehan bahasa Sunda namanya, dihitab itu dan wa amarahu, dan diperintah dia untuk beribadah, wa wa'adahu, dan dijanjikan oleh Allah kalau ibadah bisawab, dengan pahala, alaiha, karena ibadah, wa naha, dan disebut mukallaf juga ketika dia dilarang oleh Allah anil ma'asi, dari maksiat. Maksiat itu menentangnya. Wa hadrahu, dan takutnya manusia al ukubata, terhadap ukubah, terhadap siksa. Jadi satu yang disebut mukallaf itu adanya khitab oleh Allah untuk beribadah, yang kedua diperintah untuk ibadah, yang ketiga percaya terhadap janji pahala Allah, dan keempatnya takut terhadap siksa Allah. Nah, itulah yang disebut mukallaf. Berarti kalau belum ada yang empat ini, itu disebut wa ghairu mukallaf. Ghairu mukallaf itu belum mukallaf gitu. Kalau yang mukallaf itu syaratnya itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kita, jangan orang lain lah, kita aja. Kita apakah sudah termasuk khitab? Dihitab enggak? Ya, kan tadi manusia dan jin semua. Berarti manusia itu di sini bukan manusia orang yang beriman saja kan? Orang yang tidak beriman juga kena khitab. Nah, khitab dan kena perintahan. Wa amaruhu, dan diperintah. Nah, dijanjikan oleh Allah terhadap pahala, kita yakini bahwa adanya pahala. Termasuk tadinya setiap malam itu, setiap hari itu ada hari yang diistimewakan oleh Allah satu minggunya, yaitu hari Jumat. Kita yakin pahalanya kan gitu. Oh, Jumat itu lebih. Bahkan Nabi itu setiap pagi, Jumat pagi itu baca alif lam mim tanjil. Banyak sekali pahalanya, fadilahnya. Setiap pagi alif lam mim tanjil. Ya, Teres. Ini Teres dingin mungkin. Barang Mas Teres. Alif lam mim tanjil. Alif lam mim tanjil itu apa? Sajadah, ayat surah Sajdah. Itu Nabi setiap Jumat pagi itu baca alif lam mim sajdah, atau alif lam mim tanjil, atau sajadah, surah as-sajdah ya. Nah, pagi banyak sekali padilahnya. Nanti kita Al-Kahfi malam Jumat, Al-Kahfi di sholat subuh, bukan sholat aja, setelah sholat ini apa-apa gitu. Saya pernah kaget ke sholat subuh di Masjid Al-Muhajirin sana. Pas subuh itu rakaat pertama baca surat As-Sajdah itu langsung ruku gitu kan, berdiri lagi, itu saya belum tahu gitu. Sujud itu. Oh, bukan itu maksudnya. Itu mah surah Al-Alaq ada ayat sajadah, ayat sujud itu namanya. Kalau ini mah surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah. Jadi surah As-Sajdah bukan ayat sajdah gitu ya. Kalau ayat sajdah memang walaupun mau sholat atau di luar sholat, ketika ayat sajdah itu harus sujud dulu. Setelah sujud berdiri lagi, teruskan ayatnya kalau masih ada ayat. Kalau tidak ada ayatnya nanti langsung ruku. Kalau di surah Al-Alaq kan terakhir ayatnya. Jadi setelah sujud berdiri lagi, setelah berdiri biasa, setelah sedakat biasa baru ruku, kemudian seperti biasa. Kalau nggak sholat, kalau keadaan nggak sholat,
harus sama. Itu saja tilawah itu. Iya, saja tilawah. Sujud tilawah namanya. Ya, sujud tilawahnya. Nah, itu. Ketika sholat saja, ketika sholat yang sudah pasti gerakannya, itu disunahkan sujud tilawah, apalagi di luar sholat gitu ya. Gitu. Makanya yang dikhawatirkan ketika kita disuruh oleh Allah sujud, kemudian kita tidak sujud, itu dikhawatirkan dianggap seperti iblis ya, ketika disuruh sujud nggak mau gitu. Pada saat mengajinya ada ke timur, sujudnya ke barat sujudnya seperti sholat aja, seperti sholat sekali aja, ya, sujud syukur, sujud tilawah 1 kali aja ya, kalau sujud sahwi 2 kali. Nah kita yakin wahadaral uqubah wa ghairu mukallaf man lam yukhatibhu bidzalika. Nah, jadi kalau selain yang 4 tadi syaratnya itu disebut ghairu mukallaf. Ya. Selain yang tadi berarti ghairu mukallaf namanya. Ya. Jadi boleh manusia, boleh jin, itu kalau selain itu tidak disebut dengan mukallaf. Ya. Nah, kalau dalam fikih itu setiap kaum muslim disebut mukallaf ya dalam fikih ya. Jadi semua muslim yang baligh itu disebut mukallaf. Yang baligh gitu. Tetapi yang belum baligh itu belum mukallaf katanya. Belum punya khitab, belum diwajibkan gitu. Kalau belum baligh. Makanya kan rufi'al qalam, diangkat oleh Allah qalam kata Rasul bagi orang yang satu anak kecil sampai dia dewasa. Yang kedua sedang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar sehat gitu ya. Nah itu jadi tidak dihitung, maksudnya anak kecil tidak dihitung, belum ada hitabnya. Nah sumbal mukallaf, orang mukallaf itu kismani, terbagi 2 juga, 1 mukmin, 2 kafir ya. Jadi mukallaf itu mungkin saja orang mukmin, mungkin saja orang kafir, itu disebut mukallaf. Kenapa? Artinya diperintah gitu. Nah, mukallaf itu diperintah. Jadi hanya diperintahnya, ada yang taat seperti tadi, ada yang tidak taat gitu. Jadi pengertiannya bukan karena dia kafir, akhirnya dia terbebas dari hitam gitu. Ya, bukan gitu. Jadi artinya tetap aja kalau dia tidak sholat, dia tidak saum, dia tidak iman, tetap aja akan ada sanksi gitu. Walaupun bukan muslim gitu. Nah, tetap aja hitam, karena dihitam semuanya gitu. Nah, orang mukmin saja kan, wal mukmin terbagi 2 juga. Ini orang kafir, orang mukmin dihitam oleh Allah untuk beribadah semuanya. Gitu. Dan orang mukmin saja, yang iman saja terbagi 2. Yang apa? Kismani, 1 ta'un, orang yang taat. Yang kedua asin, orang yang maksiat, tidak taat. Jadi mukmin juga kan, ada yang mukmin taat, ada yang mukmin tidak taat. Taat perintah, kata Allah, ayo cari ilmu. Oke, cari ilmu. Enggak, malas, capek. Ada, ayo kita sholat. Sholat apa gitu ya. Nah, wa kullu wahidin, dari yang barusan, dari yang taat, mukmin yang taat dan mukmin yang nas, minat ta'iin. Nah, wal asin artinya dari yang taat dan yang maksiat, wa yan qasimu ila qismin, terbagi 2 juga. Yang satu alimun, orang yang alim, yang mau maksiat atau yang mau ibadah, yang mau taat, yang taat, yang maksiat, itu ada yang alimun, orang yang alim, wa jahilun, ada orang yang jahil, yang bodoh. Itu. Jadi ternyata mungkin saja orang yang pintar punya ilmu tapi maksiat, iya gitu. Dia tahu ini teh haram tapi dilakukan, dia tahu ilmunya tapi dilaksanakan aja maksiat, mungkin saja. Apalagi kalau yang tidak tahu, ya jelas kan itu. Ini yang tahu saja kan bisa jadi maksiat. Contoh, makanya kalau dalam tauhid harus hati-hati. Harus hati-hati. Contoh misalkan ada sekarang, misalkan ada yang mengatakan, kemarin ramai ya,
ramai misalkan tentang keberadaan Allah. Allah itu ada nggak kan gitu? Ada nggak? Nggak ada yang menyebutkan kan gitu. Memang secara eksplisitnya tidak ada. Tetapi kan wallahu alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana caranya dia menciptakan kalau tidak ada? Yang menyebutkan ada mah ya tidak. Tetapi dilihat dari situ jelas yang memberi rezeki, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kalau menciptakan langit dan bumi adalah Allah, berarti Allah ada. Walaupun nggak usah orang cerdas nggak nyebutkan Allah itu ada, makanya menciptakan Allah, nggak usah gitu. Kalau sudah menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi berarti Allah ada. Hanya kalau sebutannya gini bisa ke panca indera enggak? Nah itu baru. Allah terlihat enggak? Baru enggak, itu memang. Ya, Allah terdengar enggak? Baru enggak oleh kita gitu kan? Oleh umum. Kalau gitu mah iya. Kalau menyebutkan Allahnya ada atau tidak ada melalui saintifik, iya. Memang menurut saintifik mah harus empirik kan, harus hissi, harus ke panca indera. Memang bukan hanya Allah. Malaikat, jin, setan, kan itu gaib. Makanya alam gaib namanya. Tetapi kalau kita lihat bahwa yang ada itu tidak semua yang ada itu harus terlihat kan? Semua yang ada tidak harus terlihat. Itu contoh angin, misalkan yang sering kita sekarang banyak angin. Angin ada nggak? Ada. Terlihat enggak? Itu geningan goyang tumbuhannya. Goyang tumbuhan bukan anginnya. Kok kita tahu ada? Itu kan terasa. Ya, jadi terasa. Jadi mungkin saja gitu. Kentut juga ya. Kan juga enggak kan kelihatan di bau nak rasa kan gitu. Nah, jadi tauhid ya. Jadi hakikatnya sebetulnya kalau untuk orang-orang yang mengerti mungkin bisa dipahami maksud perkataannya, tapi untuk umum itu bahaya itu bahasanya. Artinya sebetulnya kan wujud itu kan ada tiga kan? Ada wujud hakiki, ada wujud musiratnya aridi, yang ketiga ada wujud nisbi. Kalau wujud aridi dan wujud nisbi adanya itu ada yang mengadakan. Kalau wujud hakiki wujudnya adanya tidak usah ada yang mengadakan, bisa dia yang mengadakan. Karena adanya itu karena tidak usah mengadakan, karena dia yang ada gitu. Itu wujud hakiki ya. Nah, tauhid ya itu. Nah, mukallaf, oke. Jadi ada yang alim, ada yang jahil. Jadi nggak usah heran kalau misalkan, wah kenapa ya padahal dia pintar tapi kenapa berbuat dosa? Ya nggak jadi masalah, memang gitu kata ulama juga ya. Jadi orang yang maksiat itu ya mungkin saja orang yang alim ini, dan yang ibadah pun seperti itu. Ada orang yang alim, ada orang yang jahil yang ibadah teh gitu. Sama gitu. Dan orang-orang yang bodoh juga ibadah, walaupun nggak sah gitu. Kenapa? Nah, sucinya tidak diperhatikan, syarat rukunnya tidak diperhatikan, kan tidak tahu syarat dan rukunnya. Orang bodoh ibadah, iya. Orang maksiat, orang bodoh, orang alim ibadah, iya. Ada juga yang maksiat, iya gitu. Maka yang taat dan yang maksiat mungkin saja orang yang alim, orang yang jahil. Jadi jangan tuh udah ustad oke gini kan gitu, jangan. Aneh ustad mungkin pintar gitu lah ya. Tuh ustad juga gini kan gitu, berarti boleh ya. Jangan lihat ustadnya, jangan lihat pintarnya. Kalau maksiat tetap aja maksiat kan gitu. Dosa mah tetap aja dosa gitu. Kan suka ada ya kita bilang pasti bidang benar ustad tuh gitu kan. Belum tentu loh. Gitu. Jadi tetap jangan lihat punya ilmu atau bodohnya gitu.
Kalau maksiat aja gitu. Kalau dosa aja gitu. Hukumannya lebih berat. Ya jelas lah, karena dia sudah tahu ngelakukan gitu ya. Nah, tapi summa ra'aitul ghurur. Nah, itu orang-orang yang tertipu. Ya. Laziman pasti itu li jami' mukallifin, banyak orang-orang yang mukallaf itu, yang mukmin, yang kafir itu tertipunya. Kecuali illa man asamahullahu rabbal alamin, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Nah, yang disebut asoma itu disebut ma'sum kalau gitu ya. Ma'sum itu yang dijaga. Nah, yang ma'sum itu yang dijaga itu mungkin Allah, mungkin manusia seperti kita di ma'sum ya. Artinya kan mau melakukan, contoh lah yang gampang nih, misalnya gini, pas Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha ya. Nah, kan jiwa manusianya ada, tapi gitu pas dibuka itu rangsangannya ada loh. Hanya kan dimaksum oleh Allah, diutus malaikat tepakan penuh. Kan gitu. Jadi astagfirullahaladzim kan gitu. Tadinya sama aja gitu, ada rasa aduh gitu. Jujur. Cicing. Langsung tersentak lagi gitu. Oh iya gitu. Nah, dimaksum ya, maksum. Ya orang-orang yang dimaksum ini. Wa ana insyaallah taala aksyafu an gururihim, kata musannif, insyaallah saya akan menceritakan mana yang gurur, ya, mana yang tertipu. Mana yang tertipu, wa bayanul hujjah, dan hujjahnya, dalilnya kenapa dia tertipu, apa perkataan mereka gitu ya. Wa awdahu ghayatal idah, maka aku akan jelaskan, kata musannif, dengan sejelas-jelasnya. Wa abayanuhu ghayatal bayan, dan aku akan menceritakan dengan pertela, dengan detail sedetail-detailnya gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kekeliruan mana yang benar. Maka fa'aqulu wa ma taufiqi illa billah. Inilah musannif ya, masyaallah karim, para ulama dulu itu sebetulnya saya tidak tahu apa-apa. Saya memohon kepada Allah taufik, mudah-mudahan diberi petunjuk. Ini bukan untuk menjas orang salah, bukan, hanya dalil-dalilnya saja yang aku katakan seperti ini. Nah, ini yang tertipu, inilah orang-orang yang kena tertipu. Taufik apa itu? Taufik atau hidayah? Kalau hidayah itu seperti kita misalkan sekarang ngaji dapat ilmu kan. Nah, kalau mengamalkan ilmunya itu taufik. Gitu. Kan banyak orang yang dapat hidayah, tahu Islam itu benar, tetapi tidak mengamalkan Islam. Tahu tahajud itu pahalanya hebat, tapi tidak mengamalkan, itu belum taufiknya. Ya, taufik itu lebih ke aplikasinya. Taufik lebih praktek, nggak banyak bicara. Taufik langsung aja kerja gitu, kerja nyata. Nggak kerja nyata, taufik itu namanya. Punya ilmu langsung kerjakan. Kalau hidayah itu seneng cari ilmu, debat, itu baru hidayah dia. Kalau hidayah itu hanya cari ilmu aja tapi mengamalkan belum, itu baru dapat hidayah. Ya. I'lam annal gururin, sesungguhnya orang-orang yang tertipu minal khalqi, dari makhluk-makhluk Allah, ma'andal kafirin, selain kafir arba'atu asnafin. Jelas kalau orang kafir kan sudah jelas ya, gurur, tertipu. Nah, ini selain orang kafir itu ada yang tertipu. Siapa yang tertipu? Sinpun minal ulama, satu dari golongan ulama juga ada yang tertipu dengan kecerdasannya. Kurang kumaha Kang Prof juganya profesor itu, kurang kumaha cerdasnya dalam ilmu, ulama besar. Tapi mungkin saja kan, kalau walaupun ulama terpeleset, mungkin saja gitu. Mungkin saja gurur, tertipu ya, tertipu dengan dunia, dengan apa sajalah, mungkin saja. Ulama juga. Yang kedua apa? Wasin pun minal ibad. Yang kedua tertipu, padahal dia tukang ibadah, ahli ibadah dia, tapi tertipu, gurur, sesat gitu. Tertipu, sesat.
Yang ketiga, wasinpun arbabul amwal, orang yang banyak hartanya mungkin bisa tersesat dengan banyaknya hartanya. Jadi mungkin bisa saja ulama itu tersesat dengan keulamaannya. Yang kedua, ibadah tersesat dengan ibadahnya. Tiga, banyak harta tersesat dengan banyak hartanya itu. Yang keempat, wasinpun minal mutasawwifi. Mutasawwif, orang yang tasawuf mungkin saja dia akan tersesat dengan ketasawufannya. Jadi tidak akan lepas dari semua aspek, pun pasti ada kesesatan gitu. Ya, bahkan Nabi kan dalam hadisnya ya disebutkan orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 ya. Kemudian Nasrani 72 dan Muslim 73. Semuanya akan neraka kecuali satu. Artinya orang Yahudi ada satu golongan yang akan masuk surga, orang Nasrani hanya satu golongan yang masuk surga, dan Muslim juga hanya satu golongan yang masuk surga. Siapa orang Muslim? Diklaim oleh para ulama semuanya yaitu ahli sunnah wal jamaah yang akan masuk surga. Tetapi semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Semua orang yang Muslim mengaku ahli sunnah wal jamaah, apapun golongannya. Nasrani masuk surga baru diberi. Ya, Nasrani yang taat kepada Nabi Isa ya. Maksudnya waktu zaman Nabi Isa. Ya, Yahudi ya ketika zaman Nabi Musa lah gitu. Kalau sekarang ya enggak lah. Ya. Nah, itu jadi semuanya akan masuk surga, semuanya akan masuk neraka kecuali hanya satu golongan, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu ahli sunnah. Ini susah ke surga. Mohon matakan lamun ayat syafaat, ayat pertolongan dari Allah mah agak sulit. Makanya ulama menyebutkan kita itu jangan karena rajinnya itu, tetapi inginnya apa? Ridho Allah. Ya Allah, saya ibadah ingin ridhomu, bukan ingin masuk surga. Karena sulit sekali kalau kita masuk surga dengan ibadah kita. Maka ingin ridho Allah. Kalau ridho Allah, apapun dosa kita kan kalau Allah sudah ridho, dihapus. Makanya ngaji bukan karena ingin pintar, bukan ingin bisa ibadah, bukan, tapi ingin ridho Allah. Sehingga walaupun sudah pintar, walaupun sudah bagaimana, karena ingin ridho Allah, belum tentu dapat ridho Allah. Terus dicari ridho Allah di mana saja gitu. Jadi perhalus ya bahasanya, pasti sana susah lebih ke surga. Pengen selamat mainnya, gitu. Selamat yang susah. Ya gitu. Ya harus perjuangan gitu ya. Itu bagian daripada ujian itu Bang. Iya jelas lah gitu ya. Tapi hakikatnya sebetulnya ulama kan diuji dengan ilmunya, ahli ibadah diuji dengan ibadahnya. Coba aja gini, orang-orang maaf, misalkan ulama lah, saya contohkan ulama. Ulama itu ujiannya berat. Kenapa? Karena ulama itu kan dihormati, kekayaannya itu hormat, itu kan kalau gila hormat itu kan bahaya, karena sombong duduknya dengan cara apapun. Beda kan kalau ulama-ulama yang gitu tertipu mah gitu. Hati-hati makanya gitu. Istilahnya Ustadz Zakirna itu ada ustadz atau ulama yang istilahnya toko gitu, jualan. Jadi apa motifnya tuh misalnya mencari jamaah, untuk pengikut lah. Iya, betul. Oh, saya yang benar, gitu kan, masuk ke golongannya. Itu bukan ilahi ta'ala, itu seperti orang yang jualan, seperti punya toko gitu. Betul. Makanya kenapa ulama-ulama dulu itu ketika di satu tempat dia sudah terkenal kesolehannya, ilmunya terkenal, banyak pengikutnya, pasti dia pindah lagi. Kenapa? Karena dikhawatirkan tadi, kalau sudah banyak pasti satu dihormatinya. Kalau dihormati kan berarti kalau waduh gitu. Kalau saya bukan imam nggak mau ke masjid kan gitu. Kalau ada orang lain kalau sebagai ilmu kan gitu. Jadi kita itu inginnya wow gitulah. Itu kan juga. Jadi misalnya Pak Ustadz, saya nggak mau wajib ke Ustadz ini, bukan golongan saya itu gitu. Nah ya iyalah. Gitu. Yang bauan
Ya, tembauan mana saja silakan. Yang penting kita yang baiknya ambil, yang salahnya jangan. Tapi gitu. Supaya selamat dan nggak tertipu ya semua ulama itu. Kalau tasawuf kan dia supaya tidak tertipu dia harusnya mursyid itu ditujukan. Nah kalau yang ulama ini, ulama ahli ibadah sama orang kaya itu kan kesannya dia berjalan sendiri gitu. Ada pemimpinnya. Kalau tasawuf ada mursyidnya yang mengarahkan. Kalau tiga ini gimana? Nah, makanya di sini nggak ada lain, nggak ada bukan kecuali apa? Kecuali meminta permohonan dimaksum oleh Allah. Makanya Rabbana la tujib qulubana ba'da idh hadaitana. Betul-betul itu bukan hanya zikir, tetapi memohon kepada Allah, ya Allah jangan sampai aku tersesat lagi. Itu agak sulitnya itu memang kalau selain tarekat itu. Kalau tarekat kan ada mursyidnya gitu, ada pecut gitu, ini salah. Tapi mursyid sekarang yang mursyid benar-benar mursyid agak sulit juga para syed. Jadi sekarang itu hanya zikirnya aja. Padahal mursyid sebetulnya tarekat intinya itu untuk akhlak, tasawuf itu akhlak intinya. Itu bagaimana sekarang menghadapi dunia, bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana cara bicara, bagaimana cara itu semuanya. Tapi sekarang itu hanya dikir gitu kan. Tarekat itu sekarang itu yang hanya dikirnya aja gitu. Padahal sebetulnya di dalam dikir itu intinya ingin tahalli, memasukkan sifat-sifat yang baik, takhuli namanya. Kalau membersihkan, takhuli itu membersihkan sifat-sifat yang jeleknya, kemudian setelah dihapus semuanya tidak ada, masukkan sekarang yang baik. Contoh gini, kita dulu misalkan kikir, buang dulu kikir, jangan dulu ngasih, buang aja dulu kikirnya. Setelah buang baru kasih sifat dermawan, itu tahali namanya, baru tajalli nantinya gitu. Jadi itu satu-satu itu mulai dari taubat kan. Oh dia taubat, diingat dosanya, taubat, dihilangkan satu dosa, terus itu gitu. Nah kalau yang ulama-ulama kemudian harta ini hanya sendirilah gitu, harus mandiri. Ada yang dimandikan gitu. Itu mensucikan dohirnya, nggak apa-apa, silakan aja. Silahkan dimandikan dulu, nggak apa-apa. Nah, silakan itu dohirnya dulu. Itu kan hanya kaifiyat tata caranya saja ya. Nah, ada yang dimandikan, ada yang enggak juga ya, gitu. Beda-beda. Nah, ini jadi dari ulama, dari golongan tukang ibadah, dari yang harta, dari orang tasawuf, ini banyak sekali. Sekarang juga banyak yang aneh-aneh karena orang-orang tasawuf itu yang dikhawatirkan itu ya. Fa'awwalu ma bihi gurul kufar wa hum fi gururihim kismani. Dari orang kafir juga yang tertipu itu ada dua. Satu min gurratihi al hayatud dunya. Satu tertipu, mau yang kafir orang yang muslim, satu tertipunya dengan apa? Dengan gurrahnya, dengan motivasinya, dengan apa? Orientasinya untuk dunia. Dia ibadah karena ingin dunia. Dunia itu bukan hanya harta ya, pujian itu dunia, kan. Kalau kadang-kadang misalkan ada orang misalkan dia itu inginnya itu dipuji gitu, inginnya jadi pemimpin, inginnya kurus gitu, itu juga sama. Inginnya kalau orang lain itu harus menghormat, kalau tidak hormat dia kesal gitu. Nah itu juga hati-hati, itu juga dunia ya. Jadi tujuannya dunia, dia ceramah tujuannya dunia, dia apapun tujuannya dunia. Nah itu juga tertipu ya, tertipu karena ada dunia. Mungkin tadi pengikut juga itu dunia. Kenapa? Ya iyalah gitu. Makanya banyak golongan-golongan itu sebetulnya cari pengikut aslinya gitu. Makanya kenapa golongan itu suka beda dengan yang umum. Kalau yang sama nggak akan ada pengikut atau udah sama dengan yang lain gitu. Supaya beda kan gimana caranya gitu. Dan ketika apalagi kalau misalkan tidak boleh ke yang lain gitu. Kalau sudah ngaji di sini nggak boleh yang lain. Sesuatu kemarin menyebutkan sesuatu nggak boleh aja. Nikah pun nggak boleh dengan golongan yang lain kan.
dengan golongan itu, wah kacau sudah gitu. Udah gitu ya. Kan suka ada juga ya golongan-golongan yang tidak boleh nikah dengan lain golongan lah gitu ya. Ini gina gitu. Itu kan seolah-olah dialah ahli sunnah gitu kan. Oke. Al-aghratu al-hayatu dunya. Paham alladzina qalu an-naqdu khairun minan nasi'ah. Nah, ada orang yang seperti barusan tertipu dengan dunia, dia menganggap bahwa dunia itu lebih bagus. Kenapa? Karena katanya gini, dia mengatakan ad-dunya khairun. Kenapa dunia itu lebih bagus? Dunia itu lebih bagus daripada akhirat. Kenapa? Karena dunia itu an-naqdu. Sedangkan an-naqdu khairun katanya. Naqdu itu kontan. Kan dunia mah kontan. Kita cari apa? Dapat. Kesenangan terlihat kan kontan. Nah kalau akhirat minan nasi'ah dianyuk. So cina bagus mana dianyuk jadi di kontan gitu kan, kata orang-orang kafir dikira kafir gitu kayak gitu. Ya mendingan di kontan gitu. Padahal kalau berpikir orang yang cerdas katanya gitu, kata ulama di sini, yang berpikir orang yang cerdas untuk sekarang kan ada. Nah justru mendingan dianyuk. Kenapa? Untuk nanti, persiapan di hari nanti. Kalau konten semuanya habis nanti hari tua gimana kan gitu. Makanya kemudian waladatud dunya yakinun. Kalau dunia itu yakin, dunia itu empirik, dunia itu bisa dibuktikan dengan diuji coba gitu. Tapi kalau waladatul akhirah syakun, kalau akhirat itu ada enggaknya semuanya ragu gitu. Abstrak gitu. Kalau ini yakin, kalau ini konkret gitu. Kalau dunia itu konkret katanya. Kalau akhirat itu abstrak. Jadi bagus yang konkret, bagus yang abstrak gitu. Menurut mereka konkret. Kenapa? Karena filsafatnya filsafat materialistis. Artinya yang ke materi, ke bisa dipanca indera. Padahal sebelum dipanca indera juga pasti ada ide dulu, idealisme kan? Itu filsafat idealisme. Ada di sini gitunya. Di otak dulu. Nah, wala yutraku al yakin bisa. Yang ketiga katanya itu keyakinan tidak mungkin bisa dikalahkan dengan keraguan. Kalau dunia itu sudah yakin, akhirat itu masih abstrak gitu. Nah itu memang tertipu dengan iblis, kata-kata beliau, kata musannif ya. Hada kiasun fasidun. Ini kiasnya kias yang fasid, yang salah membuat kias. Kias itu analogi, analoginya salah gitu. Wah kiasu iblis, la'anallah, itu mah waktu zaman iblis. Nah, karena gini, kata iblis nih, logikanya iblis, ana khairun minhu, daripada Adam. Kenapa? Aku diciptakan dari api, Adam tanah bisa dibakar olehku. Aku tidak bisa dibakar oleh tanah. Berarti ya, jadi lihatnya fisik gitu, bukan ibadahnya, bukan namanya, bukan ilmunya, tapi lihat fisiknya, logikanya gitu, seperti itu katanya. Jadi dohirnya dilihat begitu. Padahal Allah tidak melihat dohir. Makanya kata Allah kan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian itu orang yang takwa, bukan orang yang paling banyak pengikutnya, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi derajatnya, kedudukannya, bukan, tapi orang yang paling takwa gitu. Nah, ana khairun minhu padona anna khairiyah bisababi wal umlaji. Mungkin dia menganggap, si iblis itu menganggap bahwa kebaikan itu dilihat dari sebab itu, sebab saya api gitu, itu bukan dari sebab, tapi Allah memberikan anugerah mana yang lebih baik gitu, mana yang lebih baik, mana yang enggak gitu ya. Hadal guru syai'ani itu termasuk dalil tersebut yang disebutkan yang barusan itu bisa dibantah. Kata musannif, kata ulama, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali
Imam Ghazali. Pengen ahli pikir. Kata Imam Muhammad bin Muhammad, itu bisa dibantah perkataan tersebut bahwa dunia itu lebih baik daripada akhirat. Dibantah dengan apa? Satu, dengan tasdik. Apa itu tasdik? Yaitu dengan iman. Yang kedua dengan burhan. Apa itu burhan? Dalil. Adapun tasdik, anna tasdik bi qoulihi ta'ala, wa ma indallahi khairu wa abqa, kan? Wa ma indallahi khairu wa abqa, bahwa apapun yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Dan dalam ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Ayat yang lain apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada lagi ayat selain ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu lebih tetap akhirat itu. Nah, itu sudah jelas di dalam dalil, sudah diyakini oleh kita. Oh iya, sudah dibantahkan. Wa amal burhan, dalam anapun burhan itu bahwa ya'rif wajhu apasa dikiasi, apa yang menyebabkan kias tersebut salah. Karena kalau ad-dunya naqdu wal akhiratu nasi'ah, muqaddimun nasi'ah, wa amma qalu an-naqdu khairun minan nasi'ah, bahwa mata talabis walaisal amru kadzalika bal in kana an-naqdu misul nasi'ah. Sebetulnya sama saja sekarang, mau dikontan, mau dinantikan, selain kontan apa? Ditangguhkan, itu sebetulnya sama-sama juga kan, dapatnya sama, poinnya sama gitu. Mau dikontan, mau dinantikan, sama dapatnya gitu. Hanya nakad keyakinan manusia itu, orang yang muslim itu sudah yakin gitu, sudah yakin bahwa adanya akhirat. Walisalamul kadzalika bal in kana an-naqdu misun nasiya fil miqdar wal maqsud khairun wa in kana aqallu minhu pan nasiya khairun minhu wa ma'lumun gitu. Anal akhirat abadiyah. Satu, akhirat itu abadi. Abadi itu bahasa Arab ya, abadiyah. Kalau bahasa Indonesia abadi. Abadan selamanya, abadiyah kekal gitu. Wadunya ghairu abadiyah, sedangkan dunia tidak abadi, tanah namanya ya, rusak. Makanya saya suka ingat B.J. Habibie ya, ketika akhir-akhirnya kan gitu, apa, aku sudah mencapai puncak kekarir, sampai presiden, kekayaannya sudah kemana-mana, kemudian harta saya sudah tidak terhitung, jumlah perusahaan sudah tidak terhitung. Sekarang saya nol lagi, zero lagi, tidak ada, hampa aja hati kita. Sebetulnya ternyata diisinya dengan apa? Dengan ibadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata semuanya hampa. Kenapa? Anak-anak datang sebentar, baru sama udah pulang lagi, cucu sudah kembali lagi, dia dengan kesibukannya. Apalagi ketika dia bilangnya setelah nggak ada istrinya kan nggak ada diatur ngobrol, jadi itu hampanya benar-benar terasa kan gitu. Ada kan pegawainya banyak, ribuan, ratusan ini, itu kan beda, bukan kasih sayang, tapi karena profesional saja kan, datang kerja gitu, itu tetap aja ke hatinya hampa gitu. Iya gitu, berarti tidak akan mencukupi ternyata gitu. Ternyata Allah itu yang mencukupi. Maka pantasnya Allah bidzikrillah tatmainul qulub, dengan zikirlah, dengan mengingat Allah lah, itu yang menenangkan hati, bukan dengan banyak apa-apa. Mungkin kalau sebelum mencapai puncaknya mah kita cari sampai ke puncak. Setelah ke puncak ternyata kan kita sering dengar ya di berita-berita dulu, yang kaya raya dia ingin apa? Ingin merasakan apa? Ternyata dengan apa? Dia matinya dengan gelandangan, dia di hutan, kan banyak kisah nyata seperti itu kan. Yang ternyata orang, maaf, Gagak Lumayung saja kan, tahu Gagak Lumayung, saya teh Kian Santang, kan dia saking saktinya tidak pernah melihat darah sendiri, kan dia cari-cari sampai ingin melihat darahnya, sampai ke
sebagian riwayat kan ke Sayyidina Ali katanya sana, ke Mekah, ke Madinah gitu, supaya ini. Nggak tahu mitos, Ustaz. Nah mungkin saja itu maksudnya. Kan beda tahun. Iya. Siliwangi sama Sayyidina Ali beda tahun. Ya, ini maksudnya bukan mitosnya ya, tapi di antara ingin tahunya ternyata di apapun dia kuat gimana pun tetap ada kekurangan, tetap keinginan yang baru. Dia sudah puncaknya, tapi ternyata ingin seperti itu. Tahun berapa Pak ini? Kayak sana. Hah? Tahun berapa? Prabu Siliwangi kan tahun 1400-an. Sayyidina Ali kan tahun berapa zaman Rasulullah kan? Beda berapa abad? Sebelum SM ya. Sebelum Masehi sama Masehi. Kalau Belum masuk, sudah masuk. Udah, kalau Islam udah masuk kan dari ciri Kampung Baru yang di Aceh itu kan? Ya. Islam Ya. udah masuk. Oke, itu kisah lah, legenda ya. Kita ini hanya mencontohkan saja ya, mencontohkan saja. Bukan intinya bukan benar atau salahnya ya. Tapi ketika dia sudah seperti itu ingin gini gitu. Dia setelah kaya gini ternyata ingin bagaimana rasanya miskin. Sampai sudah kuat tidak kan tadinya ingin tidak mempan dibacok, sekarang sudah tidak mempan ingin lihat darah kan gitu. Orang itu nggak akan ada habisnya, gitu aja. Nah ya, nah makanya di sini salah kiasnya lepatnya menyebutkan bahwa dunia itu lebih baik daripada akhirat gitu. Anal akhirah abadiyah wa dunya ghair abadiyah wa amma qauluhu lidatid dunya yakinun wa lidatil akhirah syakkun. Nah, bagaimana dengan kata-kata bahwa dunia itu yakin, bahwa akhirat itu samar, tidak yakin, tidak meyakinkan? Kata siapa tidak meyakinkan? Kata orang yang batil, kata orang yang tidak percaya. Kalau orang yang percaya seperti kita, orang yang mukmin, yakin indah mukmin, katanya orang mukmin yakin adanya akhirat. Orang yang tidak yakin saja yang tidak ada akhirat gitu. Buktinya apa? Kita ngaji ini kan karena yakin adanya akhirat. Bukan hanya untuk dunia ini gitu ya. Madaru kana ahaduma al imanat wa tasdik. Makanya disitulah perlunya ada iman dengan tasdik ya. Ala wajhi taklid lil anbiya, itu mungkin saja karena taklid kepada para nabi. Kita misalkan tidak pernah lihat surga, tapi kita taklid kepada nabi pernah lihat surga, kita taklid, nggak apa-apa. Kita nggak pernah lihat Allah, kita tidak pernah dengar Allah, kita taklid kepada nabi, nggak jadi masalah. Kita yakin aja kepada nabi gitu. Kenapa? Karena nabi itu real, ada gitu. Walaupun kita tidak ketemu, tapi jelas itu ada dalam sejarah. Tidak ada yang membantah bahwa nabi itu ada. Kita yakin aja kepada nabinya gitu. Tuh, taklid kepada nabi nggak jadi masalah gitu ya. Atau wal ulama, taklid kepada ulama nggak jadi masalah, silakan aja gitu. Tentang ini, kata ulama sudah yakin terhadap adanya surga. Kenapa? Karena dia misalkan ini dengan apa? Dengan kalau wali disebut dengan apa? Ilham. Kalau nabi dengan wahyu. Nah, kalau ulama kan dengan ilhamnya. Wala taduna annal ma'rifah lin nabi, annal ma'rifan nabi, kita tidak akan samar lagi kemakrifatan nabi. Nabi sudah ma'rifat pasti gitu. Untuk apa? Li umuril akhirah, untuk perkara akhirat, wala umuri dunia. Begitu pula tentang urusan dunia, Nabi lebih tahu. Nabi lebih tahu urusan dunia dan urusan akhirat. Tapi kita terjebak dengan hadis bahwa dunia itu lebih tahu kita daripada Nabi gitu. Jadi sehingga kalau menurut kita halal aja gitu. Padahal Nabi lebih tahu. Buktinya apa? Nabi sudah memberitahu bahwa akhir zaman bakal seperti ini. Bahwa bakal seperti ini, itu kan urusan dunia. Gitu. Nabi menceritakan tentang akhir zaman bagaimana gitu. Tuh. Berarti Nabi lebih ma'rifat, lebih tahu tentang dunia, tentang akhirat gitu.
ma'rifat fa inna taqlid laysa bi ma'rifati sahihati wan nabi sallallahu alaihi wasallam hasya Allah min dalika qad in kasyafat lahu al asya. Sehingga nabi itu bukan hanya ma'rifat tapi mukasyafah, sudah terlihat seperti dohir. Untuk akhiratnya itu seperti dunia ngelihat ini aja nabi mah gitu. Kepada nabi itu mukasyafah, jadi untuk lihat akhirat itu seperti melihat dunia, ginilah nyatanya gitu. Untuk nabi itu. Kalau penglihatan nabi udah dibuka. Iya, mukasyafah itu. Iya, itu namanya mukasyafah. Karena dikisahkan Rasulullah sedang dengan Siti Khadijah, malaikat Jibril datang. Tapi Siti Khadijahnya nggak melihat. Ya gitu. Itu mukasyafah namanya. Kalau sahabat siapanya yang udah dibuka? Sahabat hampir semua ulama-ulama sahabat banyak yang mukasyafah. Contohnya misalkan Abu Bakar pernah newak iblis jin yang mau ngambil Baitul Mal itu. Kemudian Umar pernah nempeleng iblis itu mukasyafah. Nah, itu contoh-contoh kecilnya gitu. Kepada ini ulama saja, jangan sahabat, ulama saja. Dibuka itu dibuka oleh Allah atau memang karena usaha sendiri karena keimanannya yang kuat gitu? Sebetulnya Allah melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Contoh misalkan Abu Bakar, Allah ridhonya itu karena dermawannya. Ya Allah, karena dermawannya aku angkat gitu. Kemudian Umar karena keadilannya itu, tegasnya itu, keadilannya itu, paruknya itu, diangkatnya itu. Ali karena ilmunya, Utsman karena hilimnya, dermawannya, gitu, hilimnya, lemah lembutnya, itu yang menjadi. Padahal ibadahnya banyak, tetapi itu yang menyebarkan itu. Jadi mungkin saja kita ini ada sesuatu yang bagus, diangkatnya itu. Di kita juga kan sudah ada orang yang bisa melihat makhluk halus katanya gitu. Ya makanya ada indigo kan bukan karena dia ada dua ya, ada penyakit, ada anugerah dari Allah. Tapi kebanyakan kata ulama itu penyakit, jadi harus disembuhkan. Yang melihat seperti itu teh, itu bukan anugerah kali itu. Jadi ada dua, ada anugerah dari Allah. Memang kalau anugerah dari Allah itu tidak setulu lihat, enggak. Mereka dia dibutuhkan melihat, kalau enggak ya enggak, tunjuk apa sih gitu. Enggak selamanya misalkan Abu Bakar lihat jin enggak. Hanya dikisahkan ini sekali kan gitu. Dia mereka butuh aja gitu. Kita butuh ya gitu. Itu juga sahabat-sahabat biasa juga pernah melihat Jibril kan? Iya gitu. Itu yang hadis tentang iman itu. Iya, tentang iman. Nabi para sahabat melihat iman Islam. Gitu. Jibril. Ya, jadi memang kadang-kadang terlihat, kadang-kadang enggak gitu ya. Nah itu ma'rifatun sahihatun, ma'rifat yang benar itu seperti itu. Seperti apa? Melihat aja, melihat mukasyafah gitu, melihat. Dengan apa itu? Wasyahiduhu, bahkan dia bersaksi, wasyahiduha, melihat akhirat itu binuril basirah, dengan nur basirahnya. Gitu. Makanya tadi disebutkan awal tadi, kalau Nabi itu dengan wahyu, dibimbingnya. Kalau ulama, wali itu dengan ilham. Imam Ghazali menyebutkan, kata Imam Ghazali lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau orang yang sudah mukasyafah, sudah baik, dia sudah bersih. Tadi sebetulnya kata Imam Ghazali setelah takhli, membersihkan hati dari sifat-sifat jelek hati, sombong, penyakit hati aja gitu, mazmumah hatinya, penyakit hati. Kemudian setelah itu isi dengan tahalli, dengan sifat-sifat yang bagus di Nabi. Maka tajali terlihat. Maka kalau sudah tajali, dia akan melihat hakikat bagaimana dengan basirahnya ini ya, binuril basirah, dengan nur basirahnya dia akan melihat hakikat akhirat. Maka orang-orang yang sudah tasawuf, sudah yang mukasyafah, pasti akan terbuai dengan melihat keindahan surga, enaknya surga. Jadi dunia itu kecil gitu. Makanya suka menyepelekan dunia gitu. Kenapa? Karena melihat lebih hebat gitu. Terus itu kan ada faktor pengganggu, ya. bisikan setan,
Ya pasti ada, tadi kan ulama pasti tersesat juga ada. Dulu kan maaf, contoh ini mau kata ulama, itu ada wali Barsiso itu, muridnya sudah ribuan. Wah, doanya kan namanya wali pasti dijawab gitu ya. Tapi kan tersesat sedikit gitu ya. Tersesat ya. Akhirnya kan dia matinya dalam keadaan tersesat. Gitu. Ya, gara-gara itu ya. Gara-gara itu. Karena ya namanya juga gini ya, pasti ada cobaan ya, gitu, cobaan dia gara-gara minum. Jadi semuanya membunuhnya ya, jinanya ya kan. Ya tiga-tiganya gitu. Karena mabuk gitu. Jadi tetap aja jangan merasa aman ketika duduk di satu tempat. Walaupun ulama belum tentu nyaman, jangan nyaman di situ. Buatnya ada, dimanapun ada tersesatnya gitu. Kama syahadal mahsusat bil aini dhahir. Nabi itu seperti melihatnya dengan hisi, dengan panca indera ini terhadap akhirat itu. Makanya wajar ya kalau Nabi yang mengatakan tentang surga, tentang neraka, para sahabat tuh yakin. Kenapa? Yang membicarakannya sudah melihat gini. Kalau sekarang oleh ulama kan kita juga, ulama juga belum basirah. Jadi nerangkan itu cenah, ngambang, yang mendengarnya juga masih enggak terlalu. Tapi sahabat, keyakinannya kan jelas. Kenapa? Karena yang menerangkannya Nabi itu basirah gitu. Ya. Kenapa gini aja, orang yang ini menerangkan tentang, saya contohnya gini, di kampus-kampus banyak dosen-dosen mengajar tasawuf, mengajar tarekat, tapi dia tidak tasawuf, tapi tidak tarekat. Bagaimana ke mahasiswanya? Dosennya saja kan dia hanya teorinya gitu, tidak prakteknya gitu, tidak taufiknya baru hidayah. Nah itu sebenarnya perlu tarekat. Iya gitu. Makanya ada seorang sahabat, saya lupa lagi, bilang bahwa keimanan umat akhir zaman itu lebih bagus, lebih berkualitas daripada ke zaman Nabi ya. Iya. Karena satu tantangan, para sahabat kan lihat langsung mujizat itu, satu katanya. Nah itu keimanannya lebih hebat. Kenapa? Yang kedua selain itu tantangannya. Sekarang tantangannya lebih berat. Dunia sudah menampilkan keindahannya. Waktu zaman Nabi kan belum seindah ini ya tuh. Jadi masih kan dunia gitu. Tapi sekarang makanya tantangannya berat. Makanya pahalanya kan al-ujur biqadri masaqah, pahala itu tergantung masakat kita, beratnya kita. Nah, semuanya ya, maksudnya Abu Bakar aja imannya kalau ditimbang seluruhan lebih berat Abu Bakar. Oh iya, maksudnya keistimewaannya bukan imannya kuatnya, bukan. Kalau iman kuatnya pasti kalah lah orang ini. Hanya hebat imannya gitu, walaupun tantangannya banyak, tapi dia masih iman. Walaupun tidak pernah lihat Nabi, dia iman. Tidak pernah lihat mukjizat Nabi, dia iman. Itu hebatnya. Ya, sisi itunya gitu. Kalau kuat imannya mah ya jelas lah mereka lebih kuat karena lihat gini. Tapi hebatnya kita mah walaupun nggak lihat, iman gitu. Yang cilaka tuh yang nggak iman di jalan Rasul. Nah itu lebih cilaka. Lihat mukjizat, lihat keistimewaan, itu iman gitu ya. Kalau kita iman mungkin agak wajar lah, mungkin agak wajar ya. Tapi tidak ada ya, sebetulnya tidak ada wajar ya. Kalau tidak iman ini. Lihat surga, lihat Allah, dialog dengan Allah, tapi tetap aja kalau tidak iman ya. Sebetulnya bukan tidak iman, iri sebetulnya itu. Hasud. Seperti orang Yahudi kan bukan tidak iman terhadap Nabi. Ketika dia di Madinah, dia ketika perang dengan kaum suku Aus dan Khadraj, dia perang, dia suka mengancam, ya, nanti akan diturunkan Nabi akhir zaman yang memimpin kami untuk mengalahkan kalian. Hampir setiap perang seperti itu. Sebelum adanya Nabi, ketika perang, seterusnya. Sampai suatu ketika peranglah antara Aus dan Khadraj. Namanya serang Bu'as. Karena perang, memang kaum Aus, suku Aus menang.
Tetapi kan menang kalah juga tetap tentaranya menipis. Itu di kesempatan oleh Yahudi diserang Khazraj dan Aus, makanya dia datang ke Mekah ingin mencari perlindungan dari kaum Quraisy. Ketemu dengan Nabi dan Nabi sedang giat-giatnya gencar-gencarnya dakwah kepada orang-orang yang masuk ke Mekah, yang umroh, yang haji gitu, yang haji dulu haji lah gitu lah ya. Nah di situ kebetulan makanya ditarik ke Madinah gitu Nabi itu karena memimpin, dan dia sering dengar dari Yahudi bahwa kata Yahudi, kamu sok akan kalah nanti, suatu saat Allah akan menurunkan Nabi akhir zaman akan memimpin kami untuk mengalahkanmu. Ternyata orang Quraisy Nabi itu bukan orang dia, makanya karena hasud itulah tidak imannya, bukan tidak iman kepada Nabinya, karena hasudnya dikiranya Nabi akhir zaman itu golongan dia gitu. Ternyata dimusuhna ya atau amek tak gitu, marah gitu kan hasud, bukan tidak iman, termasuk iblis. Nah hasudnya kepada Nabi Adam. Yang kedua sombongnya, karena sombong mengaku tadi lebih baik katanya. Nah itu yang jadi masalah, makanya sombong itu bahaya itu, gampang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.